Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Hirzia MPD, yang terhormat Ibu Dr. Anda Erika selaku guru biologi dan guru penguji dari ujian praktek biologi ini. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf, absen 20 dari kelas 12 MIPA 1. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang isolasi DNA buah. Pada kali ini saya akan melakukan isolasi DNA buah, yaitu buah pepaya. Sebelum itu, tujuan dari eksperimen ini yang pertama adalah untuk mengetahui dan memisahkan DNA buah pepaya tanpa adanya kandungan RNA. Sama-sama kita pelajari bahwa DNA atau deoksiribonukleat asid merupakan salah satu dari rantai polinukleotida yang ada di dalam tubuh makhluk hidup dan memiliki peranan yang sangat penting di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. DNA ini terkandung informasi-informasi genetik di mana informasi-informasi tersebut berguna untuk menurunkan sifat atau hereditas dari setiap makhluk hidup. DNA juga memiliki peranan yang sangat penting ketika makhluk hidup tersebut melakukan fertilisasi atau perkawinan. Karena DNA ini dapat membawa sifat atau genetik dari makhluk hidup induk ke dalam anakannya. Selanjutnya, DNA juga dapat diartikan sebagai asam nukleat yang kandungannya yaitu materi genetik. DNA pada makhluk hidup itu tentu ada di makhluk hidup prokariotik dan eukariotik. DNA yang lebih kompleks itu terdapat di makhluk hidup eukariotik. Makhluk hidup eukariotik itu adalah makhluk hidup yang sudah ada membran selaput intinya. Makhluk hidup eukariotik merupakan makhluk hidup yang telah memiliki membran pelindung dari inti selnya. DNA ini terkandung yang paling besar di dalam makhluk hidup eukariotik itu tergantung di dalam nukleus. Hampir 90% DNA terkandung di dalam nukleus. Selebihnya kita dapat ditemukan di dalam organel-organel yang ada di sitoplasma. Contohnya organel-organel yang mengandung DNA adalah mitokondria, yang kedua adalah kloroplas. Isolasi DNA merupakan suatu cara di mana memisahkan DNA dari tempat asalnya melalui proses lisis maupun proses ekstraksi. Pada umumnya, pengisolasian DNA ini menambahkan buffer atau larutan penyangga dan homogensi, di mana bertujuan agar tidak rusak saat kita mengeluarkan DNA-nya dari inti sel tersebut. Bagian paling besar dari DNA terdapat di nukleus tentunya, yang sudah dijelaskan. Metode pelilisan sel tentunya berguna agar DNA tersebut keluar dari inti sel. Metode tersebut salah satunya merupakan bagian dari metode pelilisan DNA seperti yang saya kutip dari buku Epirot tahun 2007. Pemisahan DNA yang dimiliki oleh makhluk hidup eukariotik tentunya lebih kompleks dan lebih lengkap komponennya. Metode pemisahan dari isolasi DNA ini kita melakukan yaitu adalah sentrifugasi dan juga presipitasasi. Sentrifugasi merupakan salah satu metode pemisahan campuran didasarkan pada berat molekulnya. Sedangkan presipitasi adalah metode yang berguna untuk mengendapkan komponen dari suatu campuran tersebut. Selanjutnya kita akan mulai saja. Pertama, kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah kita akan mengisolasi DNA buah pepaya. Tentunya bahannya adalah buah pepaya. Kurang lebih beratnya 200 gram. Selanjutnya ada deterjen pencuci piring, deterjen bubuk maupun deterjen sabun yang berguna untuk mencampurkan menjadi campuran yang homogen. Tentunya selanjutnya itu ada garam, selanjutnya ada penyaring, selanjutnya juga ada parutan atau bisa juga menggunakan blender.
Selanjutnya ada tisu, ada wadah, dan tentunya adalah ada alkohol yang telah didinginkan. Saya menggunakan alkohol dengan persentase yaitu 70%. Adalah kita akan menghancurkan buah pepaya ini menjadi larutan menjadi bagian yang kecil-kecil. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan jaringan menjadi ke dalam sel. Kita bisa lakukannya dengan diparut atau juga bisa di blender. Setelah pepaya dihancurkan, maka kita akan membuat larutan dari campuran deterjen dan juga garam. Selanjutnya kita akan tuang pepayanya ke dalam larutan yang sudah tercampur tadi. Pemberian garam dapur dan juga pemberian deterjen ini berguna untuk proses pelilisan membran inti, sehingga DNA yang ada di dalam pepaya ini dapat keluar. Membran sel yang rusak ini dikarenakan dengan penambahan deterjen. Kerusakan tersebut terjadi karena ikatan yang ada pada membran sel pepaya itu dihancurkan oleh deterjen, karena membran sel itu kan terdiri atas protein-protein yang bersifat hidrofobik dan juga hidrofilik. Setelah menjadi larutan yang homogen, lalu kita saring menggunakan penyaringan. Penyaringan ini dilakukan untuk mendapatkan DNA yang asli. Penyaringan ini dilakukan untuk mendapatkan senatrifikasi dari DNA yang asli. Ini adalah saringan pertamanya. Selanjutnya hasil dari saringan pertama kita akan saring kembali untuk mendapatkan hasil yang memudahkan kita untuk dilakukannya pengisolasian DNA. Kita lapisi saringannya dengan tisu. Setelah itu kita sudah mendapat hasil penyaringan yang kedua. Selanjutnya kita tuangkan alkohol ke dalam wadah yang satunya. Ya sudah, sedikit lagi alkoholnya. Selanjutnya kita akan tuangkan DNA hasil titrasi dari penyaringan tadi ke dalam larutan alkohol. Alkohol ini berguna untuk memisahkan DNA dari bahan-bahan lainnya. Alkohol ini sudah didinginkan.
Dikarenakan alkohol juga memiliki massa jenis yang lebih ringan dari air, maka kita akan melihat DNA dari pepaya akan muncul ke permukaan gelas ini. Terus CTAB merupakan salah satu protein yang ada di dalam deterjen yang mampu menyebabkan denaturasi protein, mendegradasi dinding sel, dan juga merusak membran inti atau dinding sel. Adapun isoamil alkohol dan kloroform berguna untuk mengendapkan serta mengekstrak komponen polisakarida pada buffer ekstraksi. Setelah hasil dari larutan yang telah dicampur, DNA pepayanya sudah mengapung ke atas. Setelah 30 menit kita bisa lihat ini adalah DNA pepayanya. Praktikum pada kali ini telah selesai. Dari praktikum ini kita dapat simpulkan bahwa cara pengisolasian DNA itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah lisis, yang kedua adalah pemurnian, dan yang ketiga adalah ekstraksi. Kita melakukan lisis dengan cara memarutkan pepaya untuk menjadi sel. Yang kedua adalah pemurnian dengan cara yaitu menyaring larutan pepaya yang sudah dicampur garam dan juga deterjen bubuk. Dan selanjutnya adalah ekstraksi menggunakan alkohol. Pada DNA ini kita dapat mempelajarinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.